Pemirsa, intens investigasi saling serang dalam hiruk-pikuk persidangan hak asuh anak yang terus bergulir antara pihak Ruben Onsu dan pihak Sarwenda. Yang terbaru, Ruben Onsu akhirnya kembali mengamuk lantaran seorang netizen diduga sengaja menggunakan foto anaknya untuk menggiring opini publik terhadap dirinya. Tak mau isu ini terus melebar, hari ini pihak Ruben Onsu kembali angkat suara untuk menanggapi semua tudingan terhadap dirinya yang selama ini dilontarkan oleh pihak Sarwenda. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Ruben Onsu tentang isu perselingkuhan, rumah mewah yang terancam dilelang, hingga fitnah keji yang menyeret nama anak-anak mereka di media sosial? Tidak hanya itu, baru-baru ini sebuah unggahan di media sosial sempat dikeluarkan oleh putra sulung Ruben Onsu, Betran Peto Putra Onsu. Dukungan seperti apa yang ingin disampaikan Betran Peto Putra Onsu untuk sang ayah di tengah konflik keluarga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, konflik panas dan saling serang antara Ruben Onsu dan Sarwenda belakangan ini memang semakin menjadi sorotan. Namun, kekesalan Ruben Onsu memuncak saat ia menemukan sebuah akun media sosial yang diduga dengan sengaja menggiring opini buruk untuk membunuh karakternya. Akun tersebut bahkan tega memajang foto anak yang masih di bawah umur dengan dibumbui narasi fitnah tak wajar. Tak ingin darah dagingnya terus dimanfaatkan, Ruben Onsu akhirnya bereaksi langsung dan memberikan klarifikasi tegasnya. Kalau itu buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya, karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Gitu ya, itu aja. Serangan terus menghantam Ruben Onsu. Salah satunya adalah dugaan perselingkuhan hingga Ruben mengeluarkan banyak uang sempat dihembuskan oleh mantan istrinya Sarwenda. Menanggapi hal ini, Ruben Onsu memberikan bukti pembelaannya untuk mematahkan tudingan perselingkuhan tersebut. Mungkin pertanyaan itu kayaknya lebih ke pengacara ya Mas ya, karena kalau buat nanggepin lu lagi nggak kelar-kelar ini semuanya. Jadi biarkan proses saya sudah diberikan kepada tenaga-tenaga profesional, ya udah. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Sarwenda sempat menyinggung pihak Ruben Onsu dengan menyebutkan bahwa secara normatif, pembuktian sebuah perkara tidak dibenarkan jika dilakukan di ruang publik, melainkan harus di ruang sidang. Mendengar sindiran tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang justru memberikan tanggapan yang sangat tajam. Melalui unggahan di media sosialnya, Minola menegaskan bahwa pernyataan pihak Sarwenda itu sangatlah keliru. Terlebih lagi, isu-isu seperti teror pinjaman online dan perselingkuhan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan agenda sidang hak asuh anak yang sedang bergulir. Jadi untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum S yang katanya ingin meluruskan bahwa kebebasan pembuktian itu secara normatif dan secara teori tidak dibenarkan di ruang publik. Ini adalah justru pernyataan yang keliru, ya. Karena setiap tuduhan-tuduhan yang dilakukan di ruang publik, maka pembuktiannya juga dilakukan di ruang publik dan itu dibenarkan. Sepanjang pembuktian tersebut ada relevansinya dengan tuduhan yang dituduhkan kepada seseorang tersebut. Karena kalau misalnya dikatakan bahwa pembuktian itu sebaiknya dilakukan di pengadilan, lalu bagaimana untuk perkara-perkara yang ada tuduhannya tapi tidak dilakukan di instansi-instansi hukum seperti pengadilan? Pinjol tidak ada perkaranya di instansi pengadilan. Debt collector tidak ada. Kasur tidak ada. Rumah tidak ada. Tuduhan-tuduhan ini bukan di lembaga resmi tapi di ruang publik, maka pembuktiannya akan dibenarkan jika itu dilakukan di ruang publik. Kalau nunggu di pengadilan, kapan ada pengadilannya?
karena tuduhannya bukan di pengadilan melalui gugatan. Jadi ini yang harus kami luruskan ya, karena pernyataan itu justru yang menyesatkan. Nah, sementara mereka sendiri tergiring juga untuk membuktikan, katanya men-spill bukti pinjol, tapi tidak terang benderang. Bagaimana suatu pembuktian di ruang publik karena adanya tuduhan di ruang publik yang tidak benderang? Mau nunggu di mana terang benderangnya? Karena sampai hari ini tidak ada perkara pinjol di pengadilan. Yang ada hanya perkara gugatan hak asuh anak. Apakah pembuktian pinjol, pembuktian lelang dan semuanya itu mau dibuktikan di gugatan hak asuh anak? Itu pertanyaannya, apakah ada relevansinya? Jadi ayolah kita menjaga ruang publik yang kondusif agar kita sama-sama bisa menjalankan proses persidangan gugatan hak asuh anak itu dengan baik. Dan mari kita buktikan dalam persidangan tersebut hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, termasuk dugaan adanya eksploitasi anak. Yang mengejutkan lagi, publik justru dibuat terdiam oleh sebuah unggahan yang sangat menyayat hati dari putra sulung Ruben Onsu, Bertrand Peto Putra Onsu. Dan Onyo menuliskan untayan kata yang seolah menjadi jeritan hatinya saat melihat sosok sang ayah yang sendirian memendam luka. Pesan ini seakan menjadi tamparan keras bagi semua pihak bahwa di balik senyum dan sikap diam seorang ayah, ada beban berat yang ia tanggung demi melindungi anak-anaknya. Ayah diam belum tentu baik-baik saja. Ayah jarang bercerita, bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena ia tidak ingin keluarganya ikut merasa cemas. Saat ayah tersenyum, belum tentu hatinya sedang tenang. Saat ayah berkata, ayah tidak apa-apa, belum tentu semua benar-benar baik-baik saja. Ada banyak beban yang hanya diketahui oleh Allah. Namun demi keluarganya, ayah tetap memilih untuk bertahan. Jadi, selama ayah masih ada, jangan pelit memberi perhatian, karena seorang ayah juga ingin dimengerti. Jika kubu Ruben Onsu membantah soal lelang rumah, lantas mengapa pihak Sarwenda berani membeberkan bukti surat dari bank? Dan benarkah ada teror tagihan mobil mewah yang tak pernah Sarwenda miliki? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Selamat ulang tahun buat Intens yang ke-7, semoga makin sukses terus berkarya. Selamat ulang tahun yang ke-7. Selamat ulang tahun yang ke-7 tahun untuk Intens. Semoga semakin sukses dan menjadi media yang semakin digemari oleh banyak orang. Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi, tampil mewakili kliennya usai mediasi, kuasa hukum Sarwenda mengeluarkan selembar surat resmi dari bank. Surat itu merupakan surat peringatan ketiga, tertanggal 1 Oktober yang isinya dengan jelas memperingatkan ancaman eksekusi lelang atas rumah mewah di kawasan Cilandak jika tunggakan utang tidak dilunasi. Sepertinya saya harus putar dulu ya statement dari kuasa hukum RO. Adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk melakukan argumen untuk menjatuhkan lelang Ruben. Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwenda untuk menekan Ruben. Ya, jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari Yang kami terima di rumah BDN. yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya, Peringatan ketiganya dulu. ini adalah peringatan ketiga ya. Ini dulu di zoom aja. Silakan, peringatan ketiga. Ya, peringatan ketiga. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat
Apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Paham ya? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Chat Blackpink tadi tanggal berapa? Oktober ya. Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Dan bukan sekedar ancaman lelang, sang kuasa hukum juga memberikan fakta terkait teror penagihan utang yang mencatut alamat mereka. Pihak Sarwenda memberikan bukti beberapa pesan penagihan hutang lainnya yang diterima oleh Sarwenda. Tagihan tersebut ditujukan untuk sebuah mobil yang tidak pernah dimiliki oleh Sarwenda. Klien kami itu keluar dari rumah yang di BDN ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu, karena rumah mau dilelang. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. Ya. Nah, mungkin yang kami bisa tunjukin adalah Mini Cooper. Tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Ya, gitu. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Bukan punya klien kami. Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang dimaksud ini, kan begitu. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa kali nih kita dicat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei. Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu, Bang? 2026. Tanya terkait mobil Mini Cooper. Jadi kalau dia bilang masa media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Nasib sial sepertinya harus diterima oleh Denny Sumargo setelah Sarwenda dan pihak Ruben Onsu tampil di podcast miliknya. Lantas, benarkah Denny Sumargo mengaku pasrah jika harus jadi sasaran amukan fans Ruben Onsu dan Sarwenda? Selamat ulang tahun buat Intens yang ke-7. Semoga makin sukses terus berkarya. Selamat ulang tahun yang ke-7. Selamat ulang tahun yang ke-7 tahun untuk Intens. Semoga semakin sukses dan menjadi media yang semakin digemari oleh banyak orang. Ikuti terus perjalanannya. Semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi, memanasnya situasi konflik hak asuh antara Ruben Onsu dan Sarwenda usai tampil di podcastnya sepertinya ikut berdampak pada sosok Denny Sumargo. Sempat dituding tak netral oleh netizen dan fans dari kedua belah pihak, Denny Sumargo memberikan penjelasannya. Denny Sumargo mengaku sudah ikhlas dan pasrah jika harus menerima hujatan dari netizen. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Saya akan ditekan pasti dengan komentar dari fans belah pihak. Itu saya terima, saya ngerti. Karena setiap fansnya pasti merasa bahwa kalau orang yang didukung kurang bagus, pasti dia akan serang hostnya. Nggak mungkin enggak. Pasti. Fans yang ini merasa,
hostnya yang diserang. Kalau yang ini hostnya yang diserang. Jadi mau nggak mau, kalau saya mau bikin senang semua orang, saya harus bikin orang ini kelihatan bagus, kelihatan ini supaya fans saya senang. So, saya akan menjadi people pleaser. Saya bikin podcast ini untuk membantu orang menyuarakan pendapatnya, biar nanti Tuhan yang menentukan orang ini benar atau tidak. Sarwenda datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah ceritakan. Aku bilang, Wen, kalau bisa jangan dulu lah, kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini? Kamu bisa hubungi infotainment lah, gitu. Terus Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Waktu saya bikin salah, Koko orang pertama yang ngomong belak-belakan ke saya, negur, ngasih tahu supaya saya perbaiki. Jadi menurut saya disinilah tempatnya, karena saya bisa bicara dan Koko silakan tanya apapun itu. Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya, gitu, karena saya nggak fair karena bukan saya hakimnya. Iya nggak apa-apa. Oke, ya udah. Sebelum saya podcast, saya bilang, Wen, Anda your friend. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan jawab, dan jangan berharap abis keluar dari sini kamu akan dipuji orang. Saya bukan Tuhan. Kamu bisa akan tambah dihujat, bisa akan tambah buruk. Is it okay? Oke kok nggak apa-apa. Ya udah, sama juga dengan Pak Minola, pengacara Ruben yang datang ke sini. Sama, nggak ada bedanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.